pemerintah mah rek diangkat jadi pegawai ge teu ditanya tamat takrib atau henteu. Kita ulama semesta ini itu mulki, itu alam paling kecil, itu kurung batok teh ya. Setelah alam mulki di kurung langit satu, masuklah ke alam kedua, yaitu alamul malakut. Malakutus samawat, 7 lapis langit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ceritanya dalam Mi'raj. Itu kumaha hikam itu jadi beras kadieu. Anda dihantem oke ngabahas hikam ari teu ngarti perjalanan kieu na maka naon gunana. Itulah hikam jadi dongeng, itulah hikam jadi pajangan. Itulah hikam hanya jadi alat show. Perjalanannya dulu. Kalau Bapak datang ke sini bawa tambang 100 meter. Lalu bawa kawat-kawat baja. Saya akan tanya, "Pak, buat apa itu?" Enggak tahu nih, tambang. Karena memang enggak tahu perjalanan. Padahal Bapak akan dibawa apa itu? Hacking akan dibawa memanjat tebing di Gunung Gede. Oh, kagak nyaho perlu nanaon. Orang sekarang kebanyakan enggak tahu perjalanan. Yang disebutkan perjalanan adalah mati. Selesai mati, calon surga, calon neraka, kiamat, hisab. Selanjutnya surga, neraka. Itu perjalanan hidup Anda. Kita harus tahu tugas kita sekarang apa? Harus rojiun. Harus lagi-lagi di Indonesia innalillah dan rojiun jadi ayat kematian. Mang ratus-ratus tahun ulama geledegan cendekiawan innalillahi rojiun mati. Kalau saya doakan semoga hadirin cepat rojiun. Sawareh amin, sawareh tuh ada ngomong. Sebab tahunnya rojiun itu mati loh. Lihat ini. Ini kama arsalna nanti lagi saya bahas panjang lebar. Ini sekelumit aja supaya hafal perjalanan. Diawali dari kama arsalna fikum rasula 151. Hayo ahli sunnah. Yang disebut ahli sunnah wal jamaah teh memahami Al-Qur'an 30 juz secara utuh ya. Lain kieu Muhammadiyah mah jago Quran, versi jago Quran, ai ahli sunnah mah kitab sapinah nugas jeding gitu. Ini yang jadi perbedaan itu prap kikituan teh. Saya Suriah NU di Jawa Barat, wakil rois bahkan katanya. Tapi oleh kawan-kawan di Muhammadiyah saya dipercaya sebagai dewan kurator. Itu kumaha itu. Bersama STAI saya ngahidmah tuh lagi saya. Di STAI ya. Saya pernah jadi pengurus pengabdian kepada masyarakat ketika ketuanya Pak Sidik sebelum profesor. Nah, Allah mengutus Rasul tugasnya 3T. Yang pertama adalah tilawah, yang kedua adalah tazkiyah, yang ketiga adalah taklim. Singkat cerita we, ketika manusia membangkang wala nabluwanakum. Manusia akan tetap kami sayangi. Entong kieu ngomongna teu ngawaro rajet sia. Eta mah maneh goreng adat. Ulah disaruakeun Allah kos maneh goreng adat. Allah tidak seperti kita. Allah ngutus Rasul, menurunkan Al-Quran, diberi penjelasan. Ternyata membangkang, aku tetap menyayangimu. Tegenahnya. Untuk umat lain dulu, kalau membangkang siksa. Untuk umat Muhammad, Allah menyatakan, wa ma kuntu mu'adzibahum wa anta fihim. Aku tetap menyayangimu. Ibu melihat anaknya membangkang, kekeh ngaheureukeun seuneu. Dia memainkan api, ibunya tetap sayang. Salah satu cara menyayanginya dicepret, dipukul dia. Memukulnya itu kasih sayang. Karti nesiti ibu marah, henteu marahnya. Wala nabluwanakum, kuberikan peringatan kepadamu, ujian kepadamu, bala. Tidak wala u'adzibannakum. Cing ngarti karena kalimat tong jorok. Kalimatnya wala nabluwanakum bala,
Buka dulu kamus, bala itu apa? Ujian. Kalau kita mengkuliahkan anak sedang ikut ujian, alhamdulillah pun anak ngiring ujian. Itu kia, alhamdulillah pun anak tadi dikeluarkan, teu bisa ngilu ujian. Justru senang kalau diuji. Ini sudah mulai hikam nih, cara berpikir hikam. Kalau kita mendapatkan ujian lain, Gusti kia teuing nasibnya ya saya. Kok saya ini begini ya? Allah itu bagaimana pada saya? Ku capek jadi jalma kitu. Datang ujian, alhamdulillah, siap ya Allah lah. Layananku ya. Hayo cengeng. Ini penyakitnya kalau diuji cengeng. Mana bisa lulus orang cengeng? Ya. Kira-kira saya jadi kiai di Nagrog punya pesantren segede ini ukuran kampung, sukses atau gagal? Lulus atau gagal? Kira-kira mulus, tidak ada gangguan atau banyak gangguan? Nah kan tahu sendiri. Karena saya mampu menghadapi gangguan, sampai hari ini belum berhenti gangguan. Itulah hidup. Kalau tidak mau diganggu, ya masuk surga sana. Entong kia muntah yang aya gangguan mending paeh loh ngai ka surga. Mun kan neraka gangguan deui. Riweuh ngomong teh. Ayo hikam. Dengan apa ya Allah engkau akan menguji? Khawf, banyak ketakutan. Daerah kita ini daerah yang belum aman. Masih banyak gangguan keamanan lah. Artinya, walaupun tidak terlalu berat dibanding dengan yang lebih berat. Juk kelaparan. Mahal beas ge eta teh asupkana juk. Kurang gizi juga masuk pada itu, kelaparan itu. Bukan busung lapar aja. Kira-kira kita orang cukup gizi apa kurang gizi sih? Jujur aja. Berapa kali minum susu dalam sehari? 4 sehat 5 sempurna nyanda itu cuy. Wanaksi minal amwal terpuruk ekonomi mudah ini wanaksi minal amwal nebaknya mudah. Yang hadir di sini punya tabungan masing-masing 100 juta enggak? Punya biaya untuk biaya anak sampai S1 enggak? Untuk nyantrenkan anak selama 10 tahun siap enggak? Utang punya enggak? Aksi minal amwal. Tong hararese Quran itu kontekstual semuanya, enggak ada yang tidak kontekstual. Ima Quran teh ngan dikurokeun wungkul. Kuro perlu. Qiraat perlu itu untuk motivasi, membuat enak telinga. Tapi kalau Quran hanya untuk itu aja, jelema Allah. Naon cenah kang geusin ating naon bukan Allah. Oh kan Anda ketawa. Apa cuma untuk itu Quran? Tidak. Huda, petunjuk. Harus rinci, harus tertuang dalam konsep. Ini pentingnya bersama cendekiawan. Kenapa saya hormat terus kepada para sarjana dan mengharap-harap sarjana yang berfaedah, yang betul-betul mampu membawa umat ya. Karena kalau kiai lebih kepada dogmatis, ya dogmanya, pegang bulat-bulatnya gitu ayat-ayatnya. Karena para sarjana lah yang bisa menuangkan dalam konsep. Untuk kiai itu asa pang agama itu bisa nanjir ku sorangan gitu. Sukabumi bisa disebut pengelola baz terbaik. Saya sebagai ketua dewan pertimbangan karena saya mengangkat kawan-kawan tanpa fanatik kelompok. Yang dari Muhammadiyah, yang Persis, yang mana ayo. Pak Jejen bagian Fathul Muin, didinya bagian konsepnya. Ya, apa sulitnya? Wal anfus penyakit dan kematian, wasamarat pertanian yang tidak menghasilkan kesejahteraan. Tong buah wae, da buah teh aya tangkalan majaz mursalkeun atuh ese amat. Pan ngaji Samarkoni, enaknya jadi ahli ilmu alat begitu, enggak sulit, Pak. Repot memahami Quran tanpa ilmu alat kaku. Wabasyiris sabirin. Siapakah yang akan lulus dari 5 ujian tadi? Yang lulus adalah yang sabar. Belum selesai, karena ini baru tanda ayat, bukan akhir kalam. Siapakah yang bersabar itu? Alladzina tegese nyaeta perlu dieceskeun deui. Alladzina idza asabatu musibah, orang-orang yang mendapatkan nanti dulu.
Stop dulu. Sering musibah itu yang pahit-pahit aja karena ada hadis. Al musibah mayu'dzil mu'min. Hiji perkara nu matak nganyerikeun, ngaripuhkeun kakarek musibah. Rasulullah pernah bersabda seperti itu. Tapi dalam konteks apa? Harus dikaji lagi. Mari kalimat musibahnya pakai kailani lah jeung yakulu. Ayo, musibah sulasi rubai. Mujarrad mazid fi. Warna ke bab asal goer asal. Nakis ajwab mutal ajwab. Ajwab tina sawaba. Ditanya nu kituna mulai kelepekan. Nerangkeun bisa hadirin sekalian ngebalak-bak. Tapi teu paham manehna ge pokona menu beres pidato amplop jeung besek nu penting. Ke situ larinya, mohon maaf. Alhamdulillah. Saya bukan orang baik. Tapi orang jelek masih kena eling dirina jelek. Makanya mau memperbaiki diri gitulah. Eta ge geus alus lah. Mending keneh nu gelo ngaku gelo daripada nu gelo ngaku cager. Lamun jelema nu gelo ngaku gelo, harapan bakal cager. Kamu gila? Iya saya gila ya, geus mulai rek cager teh jelema. Tapi bilang kamu gila, namanya apa? Gue sehat. Oh iya gelo kayaknya jelema. Yo ana mending gitulah. Saya itu orang seperti itu, Prof. Jujur aja. Wah, abdi teh lain jelema bener abdi. Tak rek naraon jika dia sebenarnya. Cenah resepnya ngadenge pajajian ngomong. Jadi tapi tadi teh tibatan nu goreng ngaku halus mending nu goreng aya harapan rek cager teh gitu. Pak mobilnya jelek ya makanya masuk bengkel tuh. Enggak harapan cager. Tapi mobil butut di jalan kalau perang. Pak mobilnya jelek oh enggak. Lihat masih kuat pakai gigi 1. Sekali nyiap 4 naon beca. Ngaji hikam, taubat setika ngaji hikam itu sebenarnya. Siapakah yang akan lulus? As-sabirin. Ialah orang-orang yang mendapatkan apapun yang mengenainya. Arek amis eta arek pahit, arek genah atawa teu genah, musibah. Qalu lidah berucap hatinya sadar. Sebab lidah berucap hati tidak sadar, beo namanya. Ngigau namanya. Apa yang ia ucapkan? Innalillah. I'rab dulu, ini bahasa Arab. Lain bahasa Sunda. Inna harfun nasbin wa taukid. Na dhamirun muttasilun barizun ismu inna mabniun ala sukun bi mahalli nasbin li'annahu ismun mabniun la yadhuru bil i'rab wal lamu harfu jarin wa lafzul jalalah majrurun bil lam wajar wal majrur muta'alliqun bi mahdhufin taqdiruhu kainuna wa istaqrarna. Breng sararea i'rab. Kenae nu lain kiai tong maksakeun. Nukung si masantren poho deui deh ini ilmu alat jadi untuk alat boga pacul hayo ngurus pacul irama macul menjadi jago ilmu alat itu untuk mampu menggali kedalaman Al-Quran dan As-Sunnah, digali untuk umat supaya umat maju ya. Lain jago alat ngebalak-bak aing jago alat wae titah ngerap iya liar. Ini maka saya di Malaysia mendapatkan penghargaan, bukan sombong. Para profesor di sana dari Kuala Lumpur, dari negeri berkumpul di sana, mereka merangkul-rangkul. Makasih Pak Yai, makasih. Dari dulu kami paham bahwa innalillahi itu matilah selalu. Betul-betul cek si Upin. Dulu kami paham kan matilah selalu. Banyak profesor. Ini Pak Jajian izin Allah diundang ke Istana Negeri dan mendapatkan penghargaan dari Tun Datuk Sri Maharaja Sultan Sabah. Sampai disebut pensarah agung saya di sana oleh mereka. Gara-gara ngebahas enaknya ilmu mah luhur kena di Malaysia, harga mah di urang mah kurang bernilai. Jelemana lain hayang ilmu sih di urang mah, hayangna dihuapan. Sehingga Tun Datuk Sakaran Sultan Sabah datang ke sini minta saya, Pak Yai, bagaimana kalau Pak Yai tinggallah bersama kami di Sabah? Apa Kiai mau? Kereta kah? Mau pilih Volvo kah atau Mercedes?
Siapa? Moal make Land Cruiser go kalau merangan aki-aki gitu yang di ditu mah New Ice 1,5 mobil. Mohon maaf. Sediakan rumah besar. Kebun kelapa sawit mau berapa hektar? Karena dia punya cuma sedikit, cuma 25.000 hektar. Nah di dia tuh kan di Sukabumi. Aduh, pakai mobil dinas Avanza. Nuhun ka Bupati, ka Dewan, nuhun ka sadaya. Allahu Akbar. Nah, datang ke sini beliau. Nguing-nguing, polisi ribut, tentara ribut sararea karena ada pembesar Malaysia datang tidak formal. Habis dari Suryalaya ke sini. Kembali ke tadi. Jadi innalillah, i'rab dulu. Kenapa? Pemikiran saya tidak ada yang membongkar sampai hari ini. Tidak ada yang menolak. Satu, saya sebagai rois Jamiah Thariqah tidak saya suruh membuat bedrop ini. Kusabab nu ngomongna rois jadi wali ngalawan rois nu ngomong. Padahal silakan dibuka. Sok erab. Ya, innalillah. Hese erab nu kitu. Innalillah adalah kuat iman. Diri saya milik Allah, rumah saya milik Allah, mobil saya milik Allah, kebun saya milik Allah, sawah saya milik Allah, gunung saya milik Allah, pangkat saya milik Allah. Itu manusia innalillah. Semoga semuanya innalillah. Makin kenceng aminnya sebab paham sekarang. Itu hikam itu. Baru 10 menit bra. Ya mah ayo, moga-moga inilah kehed. Bahkan di masjid kalau ada assalamualaikum pasti innalillah. Ayo. Yuk, rajiun. Wa innalan satune kita sedoyo ilahi marang Allah iku rajiun kang balik kabeh. I'rab lagi inna harfun nasbin wa taukid nadwir mutasirun ismuin nama mabniun ala sukun fi mahali nasb. Ilahi jar majrur rajiun khabar inna wa huwa marfu wala mutarafihi al waw li annahu jam'ul mudzakkaris salim. Rajiun wa inna ilaihi rajiun. Kembali pada aturan Allah. Back to basic, kembali pada aturan. Back to orbit. Wasyamsi demi matahari, wahai matahari engkau kuciptakan. Aku menciptakanmu, tugasmu adalah memberi sinar. Kau harus berjalan di orbit yang sudah kami tentukan. Manakala keluar dari orbitmu, hancur. Itu wawunya, wasyamsi. Kita sering membahas samsinya tapi wawunya nggak dibahas. Wasyamsi, waduha, wal qamari demi bulan. Wahai bulan engkau kuciptakan, aku bersumpah denganmu, engkau kusumpahi. Tugasmu adalah, tolong disebut. Tugasnya apa bulan? Tugas bulan adalah, ayo jawab. Menerangi apa? Kapan? Dari kitab apa Anda berani menyebutkan bahwa tugas bulan adalah menerangi? Dari lagu keroncong. Di bawah sinar bulan purnama. Saya pencipta lagu, Pak. Ya. Itu ada tuh lagu baru yang sedang dirilis sekarang di Bandung. Bukan, tugasmu adalah waktu, penentu waktu. Wa yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqit. Pak SDA, Pak Menteri Agama berani mengumumkan di TV bahwa Ramadan diawali pada hari Senin kemarin atas dasar karena yang ru'yat melihat bulan. Tidak menyinari, dia hanya terpantul oleh matahari. Nya anu sok dipidatokeun ti soreng dasarna teh jadi lagu keroncong. Aduh, euy ngaji hikam resepnya nih. Saya kira keur ngadengekeun ieu teh. Kita nu keur ngomong teh pan pajajan heuh ge kumaha maneh we daya 4 lapis jajanna ge. Jajan basariyah, jajan ruhaniyah, jajan sultaniyah, jajan qudsiyah. Saya sendiri sedang ikut mendengarkan, Pak. Teu artinya, heukeun bae teu tong di pikiran dipuk. Wal qamari idza tala. Ya. Ini adalah alamul mulki. Nah, kembali ke tadi. Wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan kita semua rajiun.
wah karek sapeting geus bebenangan jander kana hikamna we karek mabade na wungkul karek pengantar serobah cara berpikirnya waduh benar baik hayo kenapa umat ini mogok kenapa bangsaku tertinggal kenapa negara yang begini besar dan subur kita harus miskin kita harus tertinggal salah kita jangan salahkan orang lain salah mereka yang ngobok-ngobok kunaon atuh eleh kudu ngobok-ngobok ya inna ilaihi rajiun bila mana manusia sudah memiliki innalillah dan rajiun ulaika diteruskan ieu mah ngeusan ti kadinya wah koma wah titik pada aya bubuleun the end ngeusan keliru lagi malas ini berangkat dari malas belajar ini sudah terlalu senang didengar orang bodoh kurang gaul jeung saluhureun manta kudu daek manakiban ai manakiban teh gaul teh mendengar bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani betapa bodohnya saya betapa jeleknya saya ibadah saya wong beliau sholat subuh dengan wudu isya 40 tahun di sini sebulan sekali saya mendengarkan sekelas saya masih menangis mendengar sebenarnya kita juga pernah sih sholat subuh dengan wudu isya sebab sholat isyanya kesiangan sholat isyana 4:30 jangan jadi salah subuhna kudu isya tah mangacapruk kitu pangersaan nu mawi anak sok manakiban kalakah tama kuno jajan mah akang mah modern heuh teu beuki manakiban bener sudah cukup Rasulullah kas bisa nurutan Rasul sakadar ungeuk-ungeukkan salat mah jeung babacaan bisa nurutan Rasul ari khusyukna ai kekuatan ruhna nanti saya bahas ulaika terjemah Kementerian Agama ulaika mereka adalah sopan ngan teu make sastra teu make sastra urang make sastra yuk bebarengan jeung anak yuk ulaika siap tidak akan marah dulu bentak pan ulaika teh isim isyarah lihat faidah dalam Jauhar Al-Maknun faidah isim isyarah itu antara lain izhar seperti orang mencari sendal kemana sendal orang kemana sendal saya cengengesan kemana sendal saya kita temukan di depan mata dia sia aku teu bentat tot kaca melotot tapi teu maca goblok ieu mun dipanjangan ulaika komo ditambahan goblok mah entong sekasar teuing minimal atuh bentak naon kitu Gusti mun dibelel-belel Gusti mah ka abdi teh alaihim sholawatu mir rabbihim manusia seperti itu akan mendapatkan limpahan rahmat kasih sayang dari Allah dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk yang tidak innalillah dan tidak rajiun tidak dapat petunjuk gitu enggak gening kadinya jigna mata kadara dia ge pan hayang etana nu hese di mana menitelin barokah pangersa guru ajengan simkuring ngahidmah ka pangersa ama ngahidmah ka pangersa abuya ka abah tipar ka mana-mana ka pangersa guru-guru ngaji guru tarekat jeung segala rupa dibere ku Allah ieu ngaduakeun jadi urang dibere ilmu ku Allah istilah pangersa mah sok ye ka heuda semua hawak cenah alhamdulillah ku guru didoakeun rajiun sudah apa rajiun itu rajiun adalah sumardahu asfala safilin kita diturunkan pertama kita diciptakan di alam lahut bersama semua ruh dari Nur Muhammad. Kalau kita ditanya berapa umur Anda, umur saya 50 tahun 60 tahun umur jasad, sedangkan umur ruh triliunan tahun. Umur ruh triliunan tahun. Geus lain 1000 tahun, 1 juta tahun, miliar tahun, triliun tahun ruh.
Kita, saya, Anda. Kita terjebak bahwa ruh adalah nyawa. Padahal nyawa itu ruh lapis 1, jismani disebutnya. Silakan Anda. Kalau mendengar pembicaraan saya, mungkin saya tidak pernah bicara jasmani, tidak pernah. Saya nggak berani bicara jasmani. Jasmaniyun, ianya tambahan ya nisbat. Tinggal jasmani, nunnya wikoyah. Tinggal jasmun, buka komus. Apa makna jasmun? Saya tidak menemukan makna jasmun. Yang ada adalah jismun, badan. Jismani, ruh badan. Jismun, badan. Jismani, ruh badan. Lihat dalam Sirul Asrar. Lapis kedua adalah ruhani. Ruh lapis kedua. Lapis ketiga adalah sultani. Lapis keempat adalah apa itu? Al-Qudsi. Kita kalau ngomong Roh Kudus lebih banyak dibahas oleh agama lain. Tuhan orang nyebut Roh Kudus ya. Ngomong-ngomong lahut nggak berani lahut. Kalau Anda buka Injil, silakan buka Barnabas. Bagi kelas ya, bagi level peneliti ya. Kalau kira-kira yang cepat terpengaruh jangan. Anda di akhir Injil puluhan halaman adalah Allahut. Urang teh eleh ku karesten balik ka luhur teh. Gawe alusi itu, ngan si itu salah iman. Urang iman bener ngan goreng gawe. Bener iman goreng. Alus gawe, salah. Tagihan kita. Di Kristiani, para pendeta sering berkumpul untuk doa bersama. Berkumpul puluhan hari. Mereka melakukan munajat kepada Tuhan agar Tuhan mengutus agar di antara umat Kristiani ada yang hamil, menghamilkan bayi luar biasa, sering disebut bayi ajaib. Cerdasnya luar biasa. Dan berhasil, Pak. Saya tahu karena saya pernah didatangi si Melinda namanya dari Batam. Baru lulus SMA. Lulus SMA umurnya paling seberapa? 15 tahun. Mana Pak Amil Kusyairi ada enggak? Pak Amil Kusyairi. Ya. Beliau tuh Pak Amil Kusyairi dari Nyangkokot. Amprung-amprungan di mana-mana datang sampai ke Nyangkokot, ke kampung seberang sana. Akhirnya dibawa ke sini. Kata beliau, hari Senin diajari surat Yasin dengan terjemahnya, hari Selasa hafal. Itu bayi hasil munajat para pendeta. Saking ingin Kristen maju, perlu pemimpin yang hebat, maka mereka berdoa terus menerus. Saya mau bertanya, kiai kapan berkumpul? Berdoa bersama agar lahir nanti seorang bayi luar biasa dari hasil doanya para ulama. Justru terbalik, kalau sudah jadi kiai besar melihat lain, sikut sana, sikut sini, tidak mau dilangkahi. Ini penyakit ini. Islam hancurnya bukan oleh orang lain, Pak. Jangan menuduh-nuduh orang lain. Yahudi kecil, Nasrani kecil, Pak. Kalau kitanya udah benar berpikirnya, mohon maaf. Kiai jeung kiai parebut bedug, parebut adan, parebut ngimaman. Idul Adha parebut ping-ping domat. Parebut ngurusan mayit, parebut ngimaman, parebut khutbah. Ya Allahu ya Karim, betapa dangkalnya otak. Itu namanya main bola kehilangan gawang. Main bola kehilangan gawang. Akhirnya bikin gawang-gawangan. Ngambil batu bikin gawang, ngambil peci bikin gawang, ngambil sendal bikin gawang. Surak sering masuk enggak pernah. Paham? Ya. Ini dulu sebelum masuk ke hikam ini dulu. Hikam ini sebenarnya kalau yang ngaji hikamnya paham betul tujuan hikam, setiap akan membahas hikmah harus diawali ayyuhas salik. Naon cenah? Wahai orang yang sedang melakukan perjalanan ruh menuju Allah. Dah hikam dipakai kuno lain salik mat.
anu keur bahan pidato. Ayuhas, wahai orang yang sedang melakukan perjalanan ruh menuju Allah dari mana? Nah ini rumus dasarnya. Dalam diri manusia ada 4 lapis ruh. Ini dari Syekh Abdul Qadir Jilani. Layak dipercaya karena beliau praktisi dan bukti. Alam ada 4, mulki ini, malakut langit 1 sampai 7, jabarut yang disebutkan sidrah muntaha. Alam kosong setelah langit ke-7 ke sana, barulah masuk ke laut yang disebutkan hajiz bainal haramain. Kita itu di sini.